mulai atau di perhubungan, ya orang jiwa entrepreneurship itu tidak ditentukan di mana dia tinggal atau berdomisili. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Ciputra Entrepreneurship ini ketika tahun 2009 melihat Pak Ciputra menikah, maka dia punya mimpi visinya itu dilanjutkan oleh anaknya yang kedua, yaitu Ibu Junita Ciputra. Nah, biasanya kalau kita mendengar kata Ciputra, kita lebih persepsi kita bahwa identik sekali dengan bisnis properti ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ternyata di Ciputra Entrepreneurship ini kolaborasi dari dua perusahaan besar. Yang pertama adalah dari Ciputra sendiri, yang kedua adalah dari grup Tunas Group ya. Nah, kalau Tunas Group itu dia punya tulang punggung itu adalah di otomotif. Isuzu dan seterusnya. Jadi ada 167 outlet hampir di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, Ciputra Entrepreneurship ini sebenarnya inisiasi dari mana sih ya? Nah, inisiasinya dari Ciputra Group, yaitu anak perusahaan yang terbundanya itu Ciputra Lab, dan dari secara legalitas kita sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, masih kita bertanya dong, kalau kita kerjasama dengan perusahaan, siapa sih yang menjadi pemilik bisnisnya? Ternyata menjadi pemilik bisnisnya itu adalah langsung daripada putrinya Pak Ciputra itu sendiri. Dan kita punya kantor itu bukan kaleng-kaleng ya Bapak Ibu sekalian ya, bukan ruko, tapi kita punya gedung yaitu di Ciputra World 1, tepatnya di daerah Kuningan. Jadi benar-benar satu kawasan yang sangat elit sekali ya, segitiga emas. Nah, Pak Ciputra sendiri kalau kita cerita tentang kiprahnya sudah banyak sekali dia punya substansi untuk khususnya di Jakarta ya. Pak Ciputra yang punya mimpi membangun Pondok Indah, membangun Bintaro Jaya, membangun Taman Impian Jaya Ancol, MRT, LRT, dan juga Pak Ciputra itu di tahun 2015 masuk ke dalam daftar salah satu orang yang paling terkaya bukan lagi di Indonesia, tapi orang yang terkaya di dunia. Berarti apa? Ketika nanti kita kerjasama, pasti kita punya rasa pride, kita punya rasa bangga karena kita kerjasama dengan perusahaan yang hari ini sudah bisa internasional. Nah, lalu kalau berbicara tentang bisnis yang sekarang ini memang Ciputra tulang punggungnya adalah di properti, tetapi sudah masuk ke dalam pembangunan mall-mall, pembangunan hotel-hotel, pembangunan CBD, lalu juga ada Universitas Ciputra ya, UC, lalu juga ada sekolah-sekolah Ciputra, ada hospital, ada medical center ya, ada perusahaan IT, dan yang paling termuda itu adalah Ciputra Life, di mana hari ini kalau kita berbicara tentang Ciputra ini sudah go internasional, sudah ada di Singapura, di Vietnam, di Kamboja, China, serta di India, sudah ada di 4 negara ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Dewan Direksi kita ini yang memimpin perusahaan kita itu adalah orang-orang yang memang sangat profesional sekali dan sangat terampil di dalam bidangnya. Oke, nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita join di bisnis ini, apa yang kita bisa dapatkan? Pasti dong Bapak Ibu sekalian, kalau kerjasama pasti nanya apa yang saya lakukan dan apa yang saya bisa dapatkan. Setuju ya? Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan yang namanya skill. Nah, jadi saya tidak tahu backgroundnya Bapak Ibu sekalian. Jadi komunitas ini bagus sekali untuk bagi mereka yang belum punya bisnis tapi ingin punya bisnis baru. Nah, ini benar-benar sangat tepat sekali. Atau juga mungkin yang sudah punya bisnis sekarang ini bisnisnya dia ingin bertumbuh berkembang, ingin mendapatkan komunitas dan relasi-relasi baru. Dan saya ini adalah satu tempat yang sangat bagus sekali begitu ya, sangat cocok. Atau mungkin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah punya bisnis dan ingin punya bisnis yang baru. Artinya Bapak Ibu sekalian ingin punya satu keran penghasilan baru nih, kira-kira bisnis apa sih yang di tengah pandemi ini yang sangat cocok. Nah, menurut saya bisnis Ciputra Entrepreneurship ini adalah salah satu bisnis yang sangat patut untuk kita lakukan di saat pandemi sekarang ini ya. Nah, yang bisa kita dapatkan 4 pilar support. Yang pertama adalah skill ya, jadi Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan training nih
Jadi jangan pernah takut mengatakan tidak bisa, jangan pernah takut kalau kita belum pernah mencoba. Karena apa? Dari perusahaan kita ini sangat komitmen sekali untuk memberikan pelatihan-pelatihan, training-training secara berkala setiap bulannya ya. Nah, lalu juga Bapak Ibu sekalian, kita akan menambah relasi. Jadi kalau kita berbisnis, kita harus punya relasi. Kalau bisa relasi kita bukan hanya di kota kita saja, tapi relasi kita juga bisa di berbagai daerah. Dan ketika Bapak Ibu sekalian nanti join dengan CEC, nanti Bapak Ibu sekalian akan terhubung dengan lebih daripada 5.000 UMKM yang hari ini sudah join dengan Ciputra Entrepreneur Club. Lalu apalagi yang bisa dapatkan? Nah, ini yang paling penting nih Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan, mengumpulkan dari income itu sebagai modal usaha ya. Lalu juga Bapak Ibu sekalian nanti bisa akan mendapatkan income atau komisi atau bonus, dan menurut saya ini sangat nilainya sangat apa ya, sangat fantastis sekali dan sangat menarik karena nilainya bisa kita dapatkan dari jutaan, puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta rupiah. Nah, lalu dapat apa lagi? Yang keempat adalah proteksi. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan bonus proteksi ya, perlindungan bagi ahli waris kita, gitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ingin nggak di tengah pandemi sekarang ini ingin punya keran penghasilan baru? Bapak Ibu sekalian ingin punya penghasilan tambahan yang mungkin nilainya dari jutaan bahkan bisa sampai ratusan juta rupiah, di mana nantinya Bapak Ibu sekalian bisa jadikan sebuah aset untuk sebagai modal usaha, atau Bapak Ibu sekalian satu hari mungkin ingin punya keinginan impian bisa berangkat ke ibadah haji atau ibadah umroh, atau mungkin Bapak Ibu sekalian ingin usaha baru, atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin hari ini anaknya masih kecil ingin kuliah, nanti kan semua itu butuh dana. Nah, dananya itu bagaimana? Nah, dananya itu nanti kita bisa dapatkan melalui programnya di Ciputra Entrepreneur Club. Nah, caranya bagaimana? Cukup kita lakukan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah ya gampang banget kita bergabung. Langkah yang kedua cukup menabung ya Ibu. Langkah yang ketiga mengembangkan bisnis. Nah, mengembangkan bisnis ini kita cuma cerita, cuma sharing saja ya. Oke, nah kita bahas ya satu demi satu langkah demi satu langkah. Oke, nah join ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kalau kita punya kendaraan mobil atau motor kan kita harus punya yang namanya SIM, kartu izin mengemudi. Nah, begitu juga ketika kita ingin bergabung, terhubung dengan di atas 5.000 para UMKM, kita harus join dulu nih, kita bergabung dulu ya. Nah, bergabungnya ada biaya nggak ada, tetapi relatif terjangkau sekali, 50.000 sumber hidup dan bisa diwariskan. Lalu dari 50.000 ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian bukannya untuk kita, bukannya untuk pihak perusahaan, tapi nanti sebagian besarnya itu didonasikan kemana? Bapak Ibu sekalian boleh pilih, bisa ke Badan Amil Zakat Nasional, bisa ke Yayasan Anak Bangsa, atau ke Yayasan Kanker Indonesia. Nah, 50.000-nya ini ya Bapak Ibu sekalian yang nantinya dikonversi dengan keuntungan untuk apa? Kita bisa ngikutin seminar-seminar, training, workshop gratis setiap bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bayangkan kalau kita ingin belajar tentang digital marketing, kita ingin belajar tentang leadership, kita ingin belajar tentang manajemen, kita ingin belajar tentang strategi marketing, mungkin kita perlu mengikuti yang namanya seminar atau training, dan itu biayanya semuanya kan sangat besar sekali ya. Ada yang dari ratusan ribu sampai jutaan per sekali pertemuan Bapak Ibu sekalian. Nah, kabar baiknya ketika kita bagian daripada Ciputra Entrepreneur Club, maka seminar training ini bisa kita dapatkan secara free, sekali lagi secara free, secara gratis setiap bulan. Nah, lalu juga keuntungan yang lainnya Bapak Ibu, kalau kita berbisnis kadang-kadang 1 tahun kita mulai bisnis mungkin bisnis kita belum bertumbuh nih. Nah, kita kan perlu yang namanya konsultan atau ada orang-orang yang expert di dalam bidang bisnis. Nah, kalau yang konsultan bisnis, maka dari itu uang yang harus kita keluarkan kan bisa sampai puluhan juta rupiah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, dari Ciputra Club ini sudah kerjasama dengan Coaching Indonesia, salah satu coach bisnis yang sangat terkemuka di Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ketika mungkin mengembangkan bisnisnya ada problem, ada masalah,
nanti bisa lakukan yang namanya coaching bisnis ya. Itu sangat keren sekali, artinya Bapak Ibu sekalian nanti bisa punya konsultan keuangan, konsultan usaha, bahkan bisa sampai konsultan pendidikan ya. Nah, lalu konsultan yang lain lagi apa nih? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kartu membernya apabila Bapak Ibu sekalian ingin bermalam di Hotel Ciputra atau hotel atau di Citrading seperti kayak di Semarang ada tuh Hotel Citrading, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan potongan diskon 25% ya. Keren banget nih, lumayan ya. Nah, Pak, ini kartunya berlakunya 1 tahun ya? Enggak, ini berlaku selamanya Bapak Ibu sekalian. Anda bisa bermalam di seluruh jaringannya Hotel Ciputra, maka Anda bisa mendapatkan 25%. Tidak dibatasi hanya 1 tahun, tetapi selamanya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah tapi juga ini yang paling menariknya Bapak Ibu sekalian bisa nantinya akan mendapatkan yang namanya promosi usaha. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hari ini sudah punya bisnis, apakah bisnis kuliner, apakah bisnis kerajinan tangan, mungkin bisnis jenis yang lainnya, nah Bapak Ibu sekalian nanti bisa dipromosikan melalui sosial medianya Ciputra Club ya. Nah sekarang kita ngelihat Bapak Ibu sekalian, nah ini training yang kita sudah lakukan secara rutin. Kita pernah memanggil ya salah seorang tokoh terkemuka di Indonesia, Susi Susanti. Beliau ternyata sekarang ini setelah pensiun dari dunia badminton bulu tangkis, nah beliau juga ini ya menggeluti bisnis penjualan ini perlengkapan olahraga ya dengan merek dagangnya Aztec. Nah beliau sharing tuh Bapak Ibu sekalian ya. Lalu juga kita pernah juga kerjasama dengan seorang konsultan yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita punya bisnis nih, kita bisa melalui namanya branding, benar gak? Mungkin jualannya ayam geprek, Bapak Ibu sekalian, tetapi dengan adanya branding, nah disitulah kita punya produk akan mempunyai namanya value added ya, satu nilai tambah yang berbeda dengan ayam geprek yang lainnya ya. Lalu juga kita belajar pernah dengan YouTuber, bagaimana cara kita memasarkan produk kita melalui YouTube, melalui Instagram, bahkan melalui Facebook, Bapak Ibu sekalian, teknik fotografi dan seterusnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita join, diberikan training, di mana semua pembicaranya itu yang bayar adalah dari pihak Ciputra. Jadi benar-benar kita bisa mendapatkan ilmu secara gratis ya. Oke. Nah, lalu juga Bapak Ibu sekalian, ini adalah program promosi usaha yang sudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu punya bisnis, nanti bisnisnya itu bisa dipromosikan melalui saluran promosi usaha. Ya seperti entrepreneur talk, jadi semacam kayak bincang bisnis. Jadi semacam tanya jawab, ya Bapak Ibu punya bisnis apa, sudah berapa lama, tujuannya untuk mencari pelanggan atau kerjasama bisnis, mencari reseller. Nah itu nanti akan streaming ya, live streaming ke sosial medianya Ciputra Club ya Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian punya bisnis, ternyata program ini adalah program yang paling cepat dan cocok sekali buat Bapak Ibu ya. Lalu juga kita punya komunitas, jadi Bapak Ibu sekalian bisa masukkan nih produk-produk Ibu ke dalam komunitas kita, siapa tahu nanti ketemu dengan yang ingin membuat produk atau juga membantu memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh Bapak Ibu ya. Oke, nah juga kita setahun 2 kali kita mengadakan yang namanya semacam kayak bazar ya. Kita melakukan bazar ya, jadi Bapak Ibu sekalian ada bazar, ada karnival, itu biasanya di mall ya, di tempat-tempat publik yang cukup ramai. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau sudah join nanti bisa ikut di bazar ya. Nah, kita biasanya mendekati Lebaran dan nanti mendekati nih Natal dan Tahun Baru. Nah, ini apakah kita harus sewa? Ternyata tidak Bapak Ibu sekalian. Untuk pembiayaannya nanti disupport oleh Ciputra Club. Tepuk tangan dulu dong, mantap lagi nih ya. Semuanya gratis. Dan kalau di Jakarta kita berencana di Citra Land ya, di daerah Bogor, itu mall yang sangat padat sekali ya. Oke, nah lalu juga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian
kalian ingin mengumpulkan modal usaha, bisa juga dikerjasama dengan pihak Ciputra Properti. Jadi sekiranya ada orang-orang yang Bapak Ibu kenal, misalkan ada saudara, kenalan, tetangga, kerabat yang ingin membeli apartemen atau ingin membeli rumah, ingin membeli ruko, ya pokoknya unit properti yang dibangun oleh Ciputra. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan yang namanya referensi produk Ciputra. Nah, ketika Anda mereferensi, orang yang Anda referensi membeli unit dari Ciputra Properti, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan komisi sebesar berapa? 1 hingga 1,5%. Jadi lumayan ya. Kalau misalkan harga rumahnya nih 500 juta, Bapak Ibu sekalian dapat 1%, berarti komisinya untuk Bapak Ibu sekalian itu kurang lebih 5 juta ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa tuh untuk buka nanti modal usaha di sana ya. Oke. Nah, langkah kedua menabung ya. Jadi Bapak Ibu sekalian hari ini kalau Bapak Ibu sekalian punya impian ingin ibadah haji atau ingin ibadah umroh, hari ini kan kalau kita hitung biayanya kalau umroh di atas 20 juta, kalau ibadah haji kan di atas 50 juta ya. Seringkali kita punya impian, tapi seringkali kita kondisi keuangan kita kurang, benar nggak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin kita ingin juga punya impian, ingin mempunyai rumah, benar kan? Kita belum ada dana, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti apa yang diajarkan oleh orang tua kita dahulu, ya Bapak Ibu sekalian, ya kita ikuti saja dengan satu program di mana sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, yaitu menabung. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, kenapa menabung ini sangat penting sekali? Karena menabung itu kedepannya itu bisa banyak sekali manfaatnya. Seringkali Bapak Ibu sekalian, orang tidak bisa menabung. Jadi kalau kita berbicara menabung, bukan berapa besar penghasilan, tetapi berapa besar kita punya niatnya ya. Malah kadang-kadang ada orang yang penghasilannya besar nggak bisa menabung. Orang yang punya penghasilan yang kecil justru bisa menabung. Jadi menabung itu bukan berapa besar Anda punya penghasilan, tapi berapa besar Anda punya keinginan, berapa besar Anda punya niat ya. Nah, paradigma menabung yang keliru seringkali ya Bapak Ibu, kita punya income, kita pakai dulu nih untuk biaya dari A sampai Z ya. Nanti deh kalau kita pikirkan kalau ada sisa baru kita lakukan yang namanya menabung. Ternyata Bapak Ibu sekalian bertahun-tahun kita melakukan paradigma seperti ini, ternyata kita juga tabungan kita nggak besar, benar kan? Nah, makanya ke depannya kita harus rubah nih paradigma kita untuk menabung yang benar. Nah, caranya bagaimana? Bukan dari sisa, tetapi kita sisihkan terlebih dahulu. Bisa 10.000 per hari, bisa 20.000 per hari, tergantung kesanggupan, kemampuan daripada kita semua. Karena kan satu dengan yang lain orang itu sangat berbeda sekali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah punya income, ayo sisihkan ditabung nih 10.000, 20.000 atau 30.000, baru sisanya Bapak Ibu sekalian untuk sebagai biaya atau sebagai pengeluaran. Nah, tanpa disadari nih Bapak Ibu sekalian, uang yang Anda tabung itu tadi yang 10.000, 20.000, 30.000, lama-lama bisa menjadi jutaan, bahkan bisa menjadi puluhan juta rupiah. Nah, itu konsep tentang paradigma menabung. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu konsep yang sangat menarik dari Ciputra Entrepreneur Club, mengeluarkan satu konsep menabung, namanya Ciputra Life Saver. Kita bisa mendapatkan 3 keuntungan ganda ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi yang pertama adalah kita akan mendapatkan pertumbuhan positif setiap tahun ya. Nah, kalau di bank mungkin kita lebih kenalnya namanya seperti bunga, tapi kalau kita di sini programnya namanya bagi hasil ya. Jadi nanti kita menabung, uang kita dikelola, nah kita dapat bagi hasil ya. Jadi luar biasa. Nah, lalu juga Bapak Ibu sekalian kita akan diberikan bonus proteksi nih dari 30 juta hingga bisa sampai 480 juta. Nah, menurut saya yang paling menarik dari program ini adalah kita bisa punya potensi dapat income. Kalau di luar sana kita menabung, bulan depan kan uang kita berkurang karena kan dipotong biaya admin, dipotong biaya kartu untuk biaya kartu ATM. Justru nanti Bapak sekalian kita menabung di programnya Ciputra Life Saver ini ada unsur bisnisnya. Justru nanti kita bisa mendapatkan income, bahkan kita menabungnya gratis, bahkan justru Bapak Ibu sekalian kita bisa mendapatkan income yang sangat besar sekali dengan cara ya kita menabung di programnya Ciputra Life Saver ini. Oke. Nah, sekarang saya akan coba nih jelaskan satu persatu keuntungannya. Jadi kita ada sistem bagi hasil, yang kedua kita ada namanya proteksi,
Yang ketiga, Bapak sekalian, kita nanti bisa mendapatkan income-nya dari mengembangkan bisnisnya. Oke, nah yang pertama adalah dari konsep menabung kita. Tadi saya di awal sudah jelaskan bahwa kita ada proteksi. Jadi Bapak sekalian, kalau kita menabung 10.000 per hari, jadi Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan proteksi 30 juta. Proteksi ini bukan kesehatan, tetapi proteksi life ya. Nah, kalau 20.000 per hari berarti kan sebulan 600.000, maka kita dapatnya 60 juta. Nah, pasti teman-teman Bapak Ibu sekalian bertanya nih Pak, kalau orang sakit boleh join nggak? Nah, kalau kan ini ada proteksinya, justru Bapak Ibu sekalian, proteksinya ini adalah untuk orang yang sakit, yang punya masalah kesehatan. Tapi bagi kita yang masih muda, yang masih sehat, belum ada penyakit, anggap aja ini adalah untuk program menabung jangka menengah kita. Nah, justru Bapak Ibu sekalian, dengan program ini kita bantu nih orang-orang yang hari ini di luar sana mereka ditolak, tidak punya kesempatan punya proteksi. Justru program ini membantu mereka sekali. Contoh ya, kalau sekiranya nih Bapak Ibu sekalian, kita punya kenalan, kita punya saudara, kita punya kerabat, kita punya family, kita punya teman, kita punya tetangga. Mereka mungkin punya masalah dengan penyakit gagal ginjal, ya. Kita tahu orang yang punya gagal ginjal kan usianya juga sudah tidak terlalu lama, benar nggak sekalian, ya? Nah, mereka bisa bertahan hidup karena kan harus dengan cuci darah. Orang yang sudah terkena kanker, yang sudah terkena stroke, yang sudah pasang jantung, sudah TBC, paru-paru, hepatitis, diabetes. Nah, ada penyakit biasanya itu kalau mereka mengajukan untuk punya proteksi itu langsung ditolak karena kan penyakitnya adalah bukan penyakit yang ringan ya, yang sudah sangat kronis sekali ya. Nah, ada kabar baiknya Bapak sekalian, untuk mereka yang sudah punya penyakit tadi yang saya sebutkan, ayo kita kasih informasi, kita jelaskan kepada mereka, mereka menabung, sisihkan 10.000 ke 20.000 per hari, nanti bisa mendapatkan yang namanya proteksi dari 30 juta hingga 120 juta. Nah, ketika kita join di bisnis ini, kita tawarkan bukan berarti kita ya Anda petik ya menginginkan kerabat kita meninggal, bukan. Tapi kita pikirkan kalau misalkan orang yang kita kenal itu dia pencari nafkah, bagaimana dengan kehidupan anak-anaknya? Kalau anak-anaknya masih kecil, butuh biaya untuk pendidikan, siapa ingin membantu dia pendidikannya? Kalau istrinya ingin buka usaha, mungkin 20 juta, 30 juta, ingin pinjam uang ke sana kemari, tidak ada yang kasih, kan begitu kasih sekali kita dari sekalian. Nah, sekarang ada satu kesempatan, orang-orang yang sakit seperti itu bisa punya yang namanya proteksi. Nah, nanti keluarganya itu yang dilindungi keuangan apabila terjadi sesuatu resiko kehidupan si pencari nafkah yang ada di dalam keluarga tersebut. Ya, nah jadi ahli warisnya itu akan mendapatkan 30 juta sampai 120 juta ya Bapak Ibu sekalian. Nah, proteksinya berapa lama Pak? Bisa sampai 100, bisa sampai 100 tahun. Dan juga ada kabar baiknya, ini tidak perlu medical check up. Kadang-kadang orang malas punya asuransi karena banyak yang ditanyain ya lembarannya begitu banyak, kita mesti ngisi-ngisi. Kalau ini nggak ada lembaran, jadi Bapak Ibu sekalian cuma tinggal ngisi aja, gampang. Nah, Pak, nomor KTP-nya, alamat domisili, sama nomor handphone, udah bisa apply ya Bapak sekalian. Nah, karena kita sudah sentuhnya digital, jadi tidak ada lagi yang lembar-lembar kertas yang harus kita tulis. Nah, jadi Bapak sekalian, kita bagi hasil kita ini per tahun 3,25% untuk di tahun 2021 ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, uang kita itu dikelola, nanti kita bisa mendapatkan bagi hasil untuk tahun ini 3,25%. Nah, jadi Bapak Ibu, karena ini kan ada unsur proteksinya ya, ada asuransinya. Lalu biasanya tidak punya asuransi itu ada yang namanya biaya awal terlebih dahulu, yaitu namanya biaya akuisisi. Karena kan untuk apa ya? Untuk kalau sekiranya terjadi sesuatu, ya kan? Nah, ini dana ini yang bisa dipakai ya. Nah, biaya akuisisi di tahun yang pertama hanya 80% Ibu ya. 20% di tahun kedua. Jadi dari uang yang kita tabung tadi itu 300.000 atau 600.000, tahun pertama 80%-nya sebagai biaya akuisisi, 20%-nya masuk ke nilai tabungan. Nah, nanti di tahun yang kedua justru terbalik, yang diakuisisi tinggal 20%,
dikembalikan, dimasukkan kembali ke dalam nilai tunai tabungan kita. Jadi benar-benar tidak ada yang dipotong dari nilai akuisisinya, Pak. Tapi kalau saya sudah menabung sekiranya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, nah kira-kira nanti uangnya bisa diambil nggak? Nah, ini pertanyaan yang harus Bapak sekalian tanyakan. 100% Bu bisa diambil. Nah, sekarang ketika kita mengikuti program Digital Life Saver ini, sebenarnya kita punya rancangan keuangan untuk masa depan keluarga Anda. Ya, jadi kita mempunyai tabel simulasi ya Bapak Ibu, ya itu ada tahun keberapa, ya yang sebelah kirinya itu adalah yang 300.000 setiap bulan, yang di sebelah kanannya itu adalah 600.000 setiap bulan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita nabung terus menerus 20.000 terus menerus ya Bapak Ibu sekalian setiap hari berarti kan 600.000 nih. Nah, kita punya dua skenario nih Bapak sekalian, misalkan ya skenario pertama Bapak A dia sudah sakitan, dia sudah ada kanker Bapak Ibu sekalian. Oke, dia mengambil tabungan yang 600.000 ya, sekiranya orang ini Bapak ini baru menabungnya 3 tahun ya Bapak Ibu sekalian, maka dana yang sudah terkumpulnya di nilai tabungan yang selepas dipotong dengan diakuisisi sudah terbentuk 14 juta ya amit-amit nih Bapak Ibu sekalian, karena kan Bapak ini sudah ada kanker meninggal di tahun yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Nah, maka keluarga yang ditinggalkan itu akan menerima 14 juta dari uang nilai tunai yang sudah terbentuk, maka perusahaan tambahkan lagi nilai santunan proteksinya itu senilai 6 juta. Jadi total yang keluarga itu terima adalah 60 juta ditambahkan dengan 14 juta, totalnya 74 juta bagi sekarang. Nah, sekarang kalau kita menabung di tempat bank konvensional ya Bapak Ibu, ya kita hanya bisa dapat uang yang kita tabung saja, benar kan? Kan tidak ada santunan untuk proteksinya. Justru ketika si ahli warisnya itu terima 74 juta, itu yang bisa dipakai untuk pendidikan anaknya, mendidik anaknya, atau mungkin istrinya ingin buka usaha, bisa diambil dari dana tersebut ya, atau mungkin anaknya ingin kuliah, bisa dipakai untuk dana untuk kuliah ya Bapak sekalian. Nah, ini sesuatu yang sangat membantu sekali ya bagi orang-orang yang sudah punya penyakit tetapi dia berpikir untuk kedepannya untuk kelangsungan income penghasilan keluarga apabila ya amit-amit ditinggalkan. Nah, itu skenario pertama. Nah, skenario yang kedua ya ini anak muda masih sehat ya, kita merasa kita sehat, kita tabung aja ya Bapak Ibu sekalian. Ketika setelah 10 tahun kita baru sadar ternyata uang kita Bapak Ibu sekalian tidak berkurang, kita justru bertambah ya. Betul. Kalau kita menabungnya 600.000 berarti kan kali 12 bulan setahun kan 72.000 ya Bapak sekalian ya. Setahun kan 7.200.000 maaf ya. Nah, 10 tahun berapa? 72 juta. Nah, karena kita menabungnya di program Life Saver, tahun yang ke-10 biaya akuisisinya itu dikembalikan dan kita mendapatkan yang namanya pertumbuhan positif ya Bapak Ibu sekalian, maka uang kita sekarang ini dikelola justru uang kita bertambah. Kalau kita taruh uang di bank kan berkurang. Justru yang tadinya 72 juta sekarang sudah bisa berubah menjadi 87 juta Bapak Ibu sekalian. Ya menarik banget ya. Jadi Pak ini 80 juta uangnya bisa saya ambil enggak? Ya bisa diambil Bapak Ibu sekalian. Itu kan uang Anda ya. Uang Anda yang Anda bisa ambil. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kita melihat bagaimana kita dengan uang 10.000, 20.000 ya, kita tabungkan terus sedikit-sedikit lama-lama menjadi ibu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata ada langkah yang ketiganya nih. Langkah yang ketiganya adalah kalau Bapak Ibu sekalian ingin beli rumah di Ciputra Properti ada kabar baiknya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga nanti yang uang yang Bapak Ibu sekalian tabung ini akan menjadikan cashback DP rumah nih. Wah keren banget itu ya. Jadi tabungan Anda tetap ada, proteksinya tetap ada. Nanti uang yang Anda sudah tabung, kalau Bapak Ibu sekalian ingin beli rumah, nanti uang
di mana Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendapatkan income yang menurut saya nilainya itu akan jauh lebih besar daripada uang yang kita tabung. Nah, bisa begitu Pak Kurniawan? Iya Bapak Ibu sekalian bisa, karena apa? Kita menabung di programnya Ciputra ini ada nilai bisnisnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian biasanya sih begini ya, kita seringkali ketemu dengan tetangga kita, famili, orang-orang yang kita kenal, kita punya kebiasaan cerita, berbagi informasi, benar gak? Nah, kalau kita berbicara tentang sinetron, kita berbicara tentang film, kita berbicara tentang makanan, kita berbicara tentang tempat-tempat wisata, ya. Jadi kan waktu terbuang pada sekarang, nggak ada nilai tambah buat kita. Nah, sekarang cara yang kedua adalah kita ubah nih kebiasaan kita ketika kita ketemu dengan seseorang. Nah, sekarang kita coba sharing. Ini ada satu konsep menabung yang sangat menarik sekali. Ya, uang kita bertambah, kita dikasih pun proteksi, kita bisa dapat duit nih, kita bisa dapat income ya. Jadi usaha kita menabung, tapi kita bisa dapat income. Kita cuma cerita yang seperti hari ini saya ingin berikan informasi nih ke Bapak Ibu sekalian. Jadi bisnis ini kuncinya adalah ya udah kita cerita aja, berbagi informasi ya Bapak sekalian. Pak, kalau saya ingin berbagi informasi, apa yang saya dapatkan? Nah, jadi Bapak sekalian akan diberikan oleh Ciputra Club ini ya 5 macam bonus. 5 macam bonusnya juga sangat-sangat spektakuler sekali karena ada 5 potensi income. Ada income referensi, ada income unit bisnis, ada income posisi, ada income spesial, ada income royalty ya Bapak sekalian. Ya, oke. Nah, saya akan jelaskan satu persatu, tapi kalau Bapak sekalian hari ini belum paham, nggak apa-apa juga. Yang penting Bapak sekalian lihat nih, ekosistem yang sedang dibangun ini sangat luar biasa sekali ya. Konsep bisnisnya sangat luar biasa sekali. Nah, misalkan Ibu join, misalkan Ibu Efriani ya, Ibu Efriani join nih, ya, Ibu cerita, yuk kita nabung di programnya Ciputra Club ya, produknya itu Ciputra Saver, kita bisa dapat banyak sekali manfaat, bisa dapat training, bisa dapat relasi, bisa dipromosikan usaha, kita ada tabungan, kita ada apalagi ada proteksi, bahkan kita bisa dapatkan income. Nah, income-nya bagaimana? Ketika Bapak Ibu sekalian cerita, berbagi informasi, ternyata yang orang Anda ceritakan ternyata dia bergabung, dia join Bapak sekalian, maka Bapak Ibu sekalian akan diberikan yang namanya reward komisi sebesar berapa? 15% Bapak Ibu sekalian untuk generasi yang pertamanya. Tepuk tangan dulu dong ya. 15% untuk generasi pertama ya. Lalu orang yang Anda ajak, dia mengajak orang lagi. Nah, itu menjadi generasi kedua Anda terima 55%, dan terus sampai generasi yang ke-10 ketika dihitung totalnya 30%. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita ada simulasi yang menurut saya setiap orang pasti bisa jalankan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada gak di antara orang yang kita kenal 3 orang yang ingin punya income tambahan, 3 orang yang ingin ibadah hajinya gratis, 3 orang yang ingin anaknya nanti kuliahnya gratis disediakan oleh Ciputra, 3 orang yang ingin kaya raya. Nah, masih ada dong. Nah, Bapak Ibu sekalian ajak mereka semua tuh. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian ajak orang, maka ketika orang yang Anda ajak, kalau seumpama dia menabung 600.000, maka Ibu Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan 15% dari 600.000 yang Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan 90.000 ya Bapak Ibu sekalian. Lumayan loh 90.000 ya. Kalau ngajak 3 bagaimana? Ya dikalikan dengan 3, 3 kalikan dengan 90.000 berarti 270.000, dan Bapak Ibu sekalian terima bonusnya ini bukan satu kali, tetapi terima bonusnya berkali-kali selama 12 bulan ya. Keren ya Bapak Ibu sekalian ya. 12 bulan terima bonusnya. Nah, itu generasi yang pertama. Nanti generasi kedua kalau 3 orang masing-masing ajak 3 orang lagi, Bapak Ibu sekalian masih dapat 5%, berarti 9 kali 30.000 dapat lagi 270.000, dan seterusnya. Ketika terjadi duplikasi dari generasi 1 sampai generasi ke-10, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan total income sebesar 532 juta per bulan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita hitung ya kali 12 bulan itu totalnya 6,4 miliar
Bapak Ibu sekalian. Anda bisa bayangkan di mana lagi kerjanya kita cuma menabung, menabung kita mendapatkan multiple benefit, justru kita bisa mendapatkan income yang sangat spektakuler sekali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menabung yang 600.000, maka Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan 10 generasi income referensi. Kalau yang 300.000 untuk sementara dibatasi dulu 2 generasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu juga ada income unit bisnis. Tadi kalau income unit income referensi kan dibatasi 10 generasi. Kalau income unit bisnis Bapak Ibu sekalian tidak dibatasi dengan generasi. Jadi dari generasi 1 atau level 1, 2, 3 dan seterusnya ini dapat tambahan lagi ya. Jadi dari 75.000 di level 1 sampai 130 juta di level yang ke-8. Nah, kalau nanti berkembang nih jaringan kita di level ke-9, 10 tetap dapat nggak? Tetap dapat ya, karena unlimited level. Nah, kita nggak cantumkan karena nanti kalau kita cantumkan terlalu banyak kita punya nilai komisinya ya. Oke. Nah, lalu juga Bapak sekalian, kita senang di sini. Kenapa? Karena kita kerjanya terarah. Kita kerjanya itu ada target. Kita kerjanya itu ada sesuatu yang kita ingin capai. Kita punya posisi jabatan dari posisi yang paling terendah startup sampai yang paling tertinggi yaitu mencapai posisi crown ya Bapak sekalian. Nah, kalau startup itu caranya bagaimana? Kita bangun 3 jalur atau bangun 3 kaki. Kalau masing-masing satu jalurnya ada 2,5 juta, berarti kalau 3 jalur total omset Bapak Ibu sekalian kan 7,5 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan income tambahan yaitu income posisi. Nah, jadi kalau di total jumlah income Bapak Ibu sekalian, income referensi, income unit business dengan income posisi itu totalnya 1 sampai 2 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu sekalian membangun 300 atau 600.000 sudah capai posisi startup, Bapak Ibu sekalian terima posisi misalkan katakanlah 1,5 juta, maka Bapak Ibu sekalian kan tidak rugi, benar kan? Keluarkan uangnya, nabungnya 600.000, tapi bulan depannya Bapak Ibu sekalian terimanya 1,5 juta. Untung atau untung banget? Ya, pasti dong ya Bapak Ibu sekalian untung banget. Kita kalau punya uang kita nabung di bank BCA, maka bulan depan uang kita kan berkurang, benar kan? Tetapi kalau di sini uang kita bertambah. Nah, kalau kita mencapai posisi bronze, oke, berarti 3 jalur kita sekarang omsetnya bertambah nih menjadi 5 juta, 5 juta, 5 juta, maka Bapak Ibu sekalian akan dapat tambah lagi, Anda punya bonus berlipat ganda antara 2 sampai 4 juta. Jadi begini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin berangkat umroh gratis atau ibadah haji gratis, ya udah fokus saja menabung. Bapak Ibu sekalian menjadi peringkatnya bronze, income Bapak Ibu sekalian kan 2 sampai 4 juta nih. Ya, jadi kalau ditotalkan 24 sampai 48 juta. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian 24 juta selama 1 tahun Anda bisa dapatkan, berarti kan uang 24 juta ini kan Bapak Ibu sekalian bisa pergunakan untuk apa? Untuk berangkat ibadah umroh, kan? Kalau 48 juta, Anda kan bisa untuk ibadah haji, Anda bisa bayar Bapak Ibu sekalian, Anda bangun bisnis dengan cara menabung, ajak orang menabung, 3 kakinya ada grup 5 juta, 5 juta, 5 juta, maka Bapak Ibu sekalian bisa ibadah umroh gratis, bisa ibadah haji gratis. Karena apa? Kita punya komisinya dihitungnya selama 12 bulan atau 21 tahun. Dan ini terus ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah punya peringkat kuat, maka setiap bulan kita bisa punya income 4 sampai 10 juta, berarti 48 sampai 120 juta. Nah, kalau Anda sudah punya silver, Anda bisa beli rumah nggak? Bisa beli rumah dong Bapak Ibu sekalian. Mungkin carilah rumah yang representatif ya, cicilannya mungkin 3 juta, 4 juta, 5 juta, income Anda sudah 10 juta, sisihkan 5 juta untuk cicilan, kan dahsyat. Menabung bisa berangkat ibadah haji gratis, menabung bisa umroh gratis, menabung bisa dapat rumah pun secara gratis ya. Nah, yang paling tertinggi kita punya peringkat yaitu di peringkat crown ya Bapak sekalian.
di mana income Bapak Ibu sekalian bisa di atas 200 juta rupiah per bulan. Nah, kita bisa capai ini semua dengan cara oke, mulai saja seperti ini. 1 sampai 2 tahun kita fokus, kita bekerja, ya. Yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, ayo ajak dulu 3 orang, ya. Misalkan nih bulan November Bapak Ibu sekalian menabung yang 600.000, ya. Ajak 3 orang menabung juga 600.000, maka bulan depannya Bapak Ibu sekalian dapat income dari Ciputra Eclub ini 345.000. Dan ada kabar baiknya, kalau sampai akhir bulan ini Bapak Ibu sekalian bisa punya 3 referensi, 3 orang yang Anda ajak, maka dikasih lagi 300.000 lagi. Bonus 345 ditambahkan dengan 300 berarti 645. Artinya apa? Anda menabung 600.000, cari 3 orang, dapat income-nya 645, berarti kita menabungnya sudah gratis. Nah, kita anggap ini bulan November. Lalu di bulan Desember nih, nah 3 orang yang kita ajak, kita ajarkan duplikasi. Kamu juga mau nggak punya income sama? Kamu mau nggak satu hari bisa umroh gratis? Ayo ajak 3 orang. Nah, jadi 3 orang yang Anda ajak, masing-masing ajak 3 orang, maka bulan depannya Bapak Ibu sekalian, income-nya sudah jadi 840.000. Anda sudah menjadi tim leader, menabung 600, dapat bonus 840.000, berarti apa? Berarti sudah untung, sudah ada profit. Di mana lagi dengan kita menabung bisa dapat profit. Ya, lalu di bulan yang ketiga, bulan Januari, 9 orang yang ada di dalam level yang kedua Anda, masing-masing ajak 3 lagi nih, menabung lagi 600.000, maka Anda mencapai posisi gold. Berapa besar income-nya? 2 sampai 4 juta setahun, 24 sampai 48 juta, dan terus saja bagus sekalian Anda bisa bayangkan. Ya, sampai bisnis Anda berkembang ke level ke-8, Bapak Ibu sekalian bisa mencapai posisi yang paling tertinggi, yaitu posisi apa? Posisi crown, di mana setiap bulan tidak kurang dari income 200 juta rupiah per bulan, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali ini, ya. Nah, mungkin untuk menutup dari sharing kita, nanti kita tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi ada salah seorang ya kaya di dunia, namanya Jack Ma, ya. Yang katakan begini, kalau ada seseorang menceritakan tentang satu peluang, ya, satu konsep itu, mungkin kita tidak paham, kita tidak mengerti secara keseluruhannya, mungkin kita masih sama-sama, tapi kita bisa pahami nih 40% saja. Kalau kita sudah melihat ada satu konsep yang sangat besar dan ternyata kita bisa punya peluang sangat luar biasa, itu sudah cukup untuk kita sudah cukup untuk kita memulai, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan ayo selamat datang, selamat bergabung di Ciputra Independent Club. Jadi semua impian kita bisa kita wujudkan karena Ciputra Club ini menjadi satu kendaraan di mana seluruh mimpi-mimpi kita bisa kita jadikan sesuatu yang nyata. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian ingin punya bisnis, ingin punya tambahan penghasilan, jadikanlah Ciputra Club ini sebuah kendaraan untuk Anda bisa punya penghasilan. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya cita-cita ingin belajar haji, tapi belum punya kesempatan karena sudah bentuk dengan namanya biaya. Ayo dengan menabung sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, bahkan Bapak Ibu sekalian bisa nanti keuangan untuk ibadah hajinya, uangnya itu dapat dari income Anda bangun bisnis di Ciputra Eclub ini, ya Bapak Ibu sekalian. Oke, itu saja yang boleh saya bagikan. Mungkin selepas ini kita bisa lakukan yang namanya tanya jawab, ya. Oke, itu dulu nih yang boleh saya sharingkan tentang satu konsep peluang bisnis yang menurut saya ini sangat dahsyat sekali di tahun 2021. Di tengah pandemi tidak membuat kita patah semangat, di tengah pandemi tidak membuat kita mundur untuk merajut masa depan kita. Justru di tengah pandemi ini kita sangat beruntung, kita sangat bersyukur. Karena apa? Karena kita bisa menemukan satu peluang bisnis yang paling keren, yang paling menarik, dan paling mudah dijalankan. Karena menabung kita bisa mendapatkan income, ya. Oke, waktu dan tempatnya saya kembalikan lagi ke Mas Edi nih, ya. Silakan Mas Edi.
Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Bagus banget presentasinya ya. Oke, sekarang kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ya? Boleh di open dulu mic-nya ya untuk Bu Efriani ya atau Bu Evi atau Bu Feni ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo Bunda Gasa, ada Ibu Efria, kan Ibu Evi, Ibu Penny. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanya, Iya. ayo silakan ya. Biar kita sama-sama nih membuka Ciputra Club yang masih baru di tengah pandemi, kita bisa bantu juga secara online. Kayaknya masih pada malu-malu, Pak. Enggak, Bu Evi nih. Nah ya Bu Evi. Bu Evi. Malam Pak. Ya. Mau tanya, jadi di siang itu ada apa ya? Ada reseller gitu proyek, terus kan saya dari juga banyak menanyakan tentang ESG. Cuman karena mungkin saya juga baru, jadi saya ingin menjelaskan ke beliau juga masih bingung gitu loh. Jadi apa hal apa yang pertama yang kita bisa jelaskan ke mereka agar mereka itu lebih cepat apa ya paham dan lebih cepat apa namanya bisa gabung dengan kita, mungkin bisa kasih. Oke ya. Jadi Ciputra Club ini sebenarnya sebuah ekosistem baru yang menarik ya, dan baru pertama nih Bu di Indonesia ya. Jadi tadi Bu 4 pilar support aja tuh yang diingat tuh. Yang pertama adalah ada training yang bisa dilakukannya, yang didapatkannya secara gratis ya. Itu berkala kok, kita training juga secara rutin. Yang kedua relasi Bu, relasi artinya kita berada dalam sebuah komunitas. Justru kalau kita punya bisnis, nanti bisnis kita itu dibantu untuk apa ya? Dibantu untuk dipromosikan Ibu ya. Lalu juga kita bisa mendapatkan diskon untuk hotel, jaringan hotel yang ada di dalam grupnya Ciputra ya. Nah, jadi itu yang kedua tuh, bangun relasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, nah ada bonus proteksinya ya. Jadi kalau untuk proteksi kan tadi tuh untuk orang yang sakit. Nah, orang sebenarnya kadang-kadang begini, kita punya motor, kadang-kadang motor kita asuransikan. Kita punya mobil kita asuransikan. Kita punya rumah kita asuransikan. Benar kan? Apa? Ya nanti masih ini. Tar dulu. Kalau untuk asuransinya sebetulnya bukan orang yang sehat, tapi adalah orang yang sakit. Jadi ini adalah satu program untuk bantu mereka yang sudah ada kanker, yang sudah ada penyakit stroke, yang sudah ada yang sudah gagal ginjal. Artinya kan nanti kan keluarga yang ditinggalkan ya, seumpamanya amit-amit meninggal gitu kan butuh kelangsungan hidup tuh, benar dong? Untuk pendidikan anaknya, untuk modal usaha istrinya. Nah, siapa yang mau kasih modal? Siapa yang mau membiayai pendidikan anaknya? Nah, di sini Ciputra ini hadir gitu untuk membantu mereka begitu. Nah, lalu justru kita di sini bisa mendapatkan income. Nah, income itu yang nanti bisa kita pergunakan sebagai apa? Sebagai modal usaha untuk pendidikan anak kuliah, untuk ibadah umroh, untuk ibadah haji seperti itu ya. Oke, kurang lebih sih seperti begitu Bu Evi gitu. Jadi ini adalah mematukan konsep. Oh iya, sudah ada beberapa pertanyaan nih, saya jawab nggak Bu Evi? Pak, satu lagi tadi dia juga tanya begini, jadi ada beberapa yang sebenarnya pengen gabung, cuman terus dia, oh Bu, ini asuransi ya, gitu. Jadi dia selalu sebelum kita baru saya tawarkan, kan terus dia langsung bilang, oh, asuransi ya Bu ya, kalau asuransi enggak dulu deh, gitu. Itu gimana Pak? Oke, ya jadi Bu, sebenarnya asuransi itu kan tadi kembali lagi kan sebagai bonus. Jadi kadang-kadang kan gini ya Ibu ya. Kalau kita ingin punya uang 100 juta, hari ini kita belum ada nih, tapi kita ingin punya uang 100 juta, apa yang kita lakukan Bu Evi? Menabung dong, benar gak? Nah, kita
kita sisihkan 10.000 atau 20.000 per hari. Kalau kita sisihkan 10.000 atau 20.000 per hari, untuk punya uang 100 juta, kita butuh waktu 27 tahun. Ibu mau nggak menabung 27 tahun, sisihkan 10.000 per hari, 27 tahun kemudian baru punya uang 100 juta. Itu adalah konsep menabung yang konvensional. Ya, ibu bisa taruh uang ibu di bantal, bisa ke koperasi, bisa ke bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Nah, sekarang kita punya satu konsep di mana kita menabungnya dengan cara yang smart begitu. Di Ciputra dan Life Saver, kita menabungnya 10.000, 20.000 per hari, tapi kita bisa punya nantinya uang kita sebesar 100 juta, tidak perlu 27 tahun, tapi hanya perlu 1 tahun dengan cara apa ya tadi, kita bangun bisnisnya. Begitu ya Bu Evi ya. Jadi kalau untuk proteksinya benar, memang kita ada proteksinya, tapi mungkin proteksinya ini lebih tepat adalah untuk orang-orang yang memang punya masalah dengan sakit penyakit. Ya. Jadi Tapi kalau kan di tengah misalnya pandemi ini kan ada kita nggak tahu pertanyaan orangnya. bahwa ini asuransi, saya bilang iya, tetapi mungkin dengan konsep yang berbeda gitu ya Pak ya. Iya benar. Jadi benar. Asuransi itu hanya dari satu bagian dari beberapa konsep besar kita gitu Bu. Iya. Setuju ya? Ya, Ya. kasih ya Ibu Pak. punya rumah diasuransikan, punya mobil diasuransikan. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan saya coba baca dulu ya. JK ini berumur berapa lama, sudah ada buktinya atau belum, sudah terdaftar di OJK atau belum, jaminan kalau nanti 10 tahun yang akan datang. Oke, terima kasih nih ya. Ini sudah ada pertanyaan, saya boleh jawab ya. Nah, jadi teman-teman, kalau Ciputra sendiri sih sudah di atas 50 tahun, tetapi perusahaan Ciputra Lab-nya itu baru berdiri di tahun 2016. Nah, konsep Ciputra E-Club-nya ini baru seumur jagung baru 1 tahun ya. Nah, jadi kalau ditanya tentang buktinya ada nggak ya? Banyak ya Bapak Ibu sekalian ya. Di tengah pandemi ini perusahaan Ciputra ini sudah bayar klaim hampir 20 miliar. Kan kita tahu ya Ibu, kemarin itu kan Indonesia diterjang dengan badai apa ya, COVID-19, banyak orang yang meninggal. Kan kita nggak tahu, kelihatannya sehat, biasa-biasa saja karena virus COVID-19 akhirnya meninggal. Nah, perusahaan kasih tubuh sebagai apa ya, santunan proteksinya. Jadi ada buktinya nggak? Tahun ini saja perusahaan Ciputra ini sudah bayar 20 miliar ya. Sudah terdaftar, justru ini pertanyaan yang sangat tepat sekali ya. Kalau konsep ini belum terdaftar, pastilah Ibu, saya juga nggak berani menawarkan bisnis ini kepada siapapun, atau jangan-jangan juga saya nggak mau bergabung. Kenapa? Karena saya nggak mau dong berbangun bisnis yang secara ilegal, di mana tidak terdaftar secara legalitasnya. Nah, justru di Ciputra E-Club ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Karena apa? Di dalam peraturan undang-undang hanya 3 institusi saja yang bisa melakukan program untuk seperti kayak tabungan. Yang pertama adalah koperasi, yang kedua perbankan, yang ketiga adalah insurance. Nah, Ciputra ini berada di institusi yang ketiga, yaitu Ciputra Life. Nah, lalu apakah jaminannya kalau nanti 10 tahun yang akan datang tetap settle? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita kantornya aja di gedung Bu, Ciputra World itu gedung milik sendiri. Sebelahnya Raffles Hotel. Raffles Hotel itu ketika Raja Salman datang ke Indonesia, itu bermalamnya di Raffles Hotel. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian ketahui, Raffles Hotel itu yang milik dari keluarga Ciputra juga ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi begini ya, Ciputra ini dari segi apa ya keuangannya, itu kekuatannya adalah 4,5 kali dari apa ya, dari kalau ada resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Misalkan begini nih, seluruh nasabahnya meninggal secara bersamaan ya, ternyata perusahaan ini harus bayarnya nih 100 miliar nih ke seluruh nasabahnya. Nah, hari ini Ciputra dia punya apa ya, dana yang disiapkan itu 4,5 kalinya, itu yang biasa dinamakan RBC-nya 450%. Jadi kalau potensi yang untuk dibayarnya 100 miliar, nah hari ini Ciputra sudah punya 4,5 kalinya, artinya dia sudah siapkan aset 450 miliar begitu ya Ibu ya. Jadi sangat apa ya, sangat aman sekali ya, sangat aman sekali. Nah, oke, nah saya sharing
begini ya. Nah, saya pertama join, saya jalankan bisnis ini. Oh, tadi pertanyaan dari Ibu Efriani ya. Terjawab nggak Bu Efriani? Bu Efri, terjawab ya. Oke ya. Jadi saya join di bisnis ini, saya jalankan. Bulan pertama saya start up ya, lumayan dapat income teman 1,6 juta ya, misalnya mana 600.000, bulan depannya ditransfer oleh Ciputra 1,6 juta. Saya pikir-pikir ya ini konsep bisnis yang menguntungkan banget, nggak ada rugianya kok gitu kan. Saya tambah semangat, naik ke bronze, naik juga ke silver. Lumayan Bapak Ibu sekalian, silver itu income-nya sudah antara 5 sampai 10 juta. Jadi Bapak Ibu sekalian, di bisnis ini setiap bulan atau 2-3 bulan sekali kita bisa naik peringkat nih kalau kita fokus menjalankannya. Saya berharap kita semua nanti bisa dapat ya. Oke. Mungkin itu yang boleh saya tambahkan dari pertanyaan yang sudah ditulis oleh Ibu Efriani. Oke, ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Edi, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Itu kayaknya di chat masih ada yang belum kejawab deh itu pertanyaan-pertanyaannya. Oh, pertanyaannya apa ya? Bentar, saya coba cek di sini dulu. Apakah ini termasuk MLM? Ah, iya itu. Apa? Ntar dulu belum. Nggak bisa lagi ini Zoom. Ibu Penny, kita boleh cicil nih 300.000 atau 600.000, uangnya dikelola di Ciputra, nanti kita dapat yang namanya partisi. Nah, di luar itu kita juga tadi ada proteksinya, kita bisa dapat training, kalau kita punya usaha bisa dipromosikan, dan yang paling menarik tadi kita bisa mendapatkan yang namanya income itu nanti bisa kita jadikan sebagai modal usaha, atau mungkin ya tadi tuh kita punya mimpi atau keinginan apa, nah itu bisa kita dapatkannya dari kita bisa dapatkan ya. Oke. Apakah ini termasuk MLM? Oke, nah jadi Bapak Ibu sekalian ini menarik, meskipun ini ada asuransinya, tapi kita bukan jadi agen asuransi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita di sini sebenarnya join ada target, nggak akan dideterminir, determinir itu artinya ya kita diberhentikan ya. Nah, lalu juga nggak ada ujian, karena kan kalau untuk menjadi agen asuransi kan harus ada banyak pengakuan ya, harus ada ujiannya AGI. Nah kita ini bukan agen asuransi dan juga bukan MLM. Kenapa? Kalau MLM itu identiknya kita jualan produk. Nah kita di sini kan tidak ada produk. Nah kalau berbicara tentang produk tadi adalah produk usaha kita, atau Bapak Ibu sekalian sudah punya produk kuliner, sudah punya produk kerajinan tangan, produk kue-kue begitu kan. Nah itu adalah produk-produk yang Ibu miliki, ada produk konvensional, bukan produk-produk MLM. Nah, jadi memang semangatnya itu adalah melakukan referensi, tetapi kita lebih tepat namanya affiliate marketing ya. Kita mengedukasi orang perlu yang namanya menabung, tetapi di sini kita namanya smart saving ya. Kita menabung tapi cerdas, bukan seperti menabung pola konvensional ya. Jadi ya terjawab ya Ibu ya, ini bukan MLM karena kita tidak ada produk ya, tidak ada stok bola, tidak ada jualannya ya. Oke. Kayaknya sudah semua ya terjawab ya Mas Edi ya. Iya. Mungkin ada lagi yang terlewat? Mungkin ada yang masih belum ini juga nih. Kalau misalkan kita nabungnya belum 2 tahun, terus seandainya dia 5 bulan atau 3 bulan, tahu-tahu dia berhenti atau enggak nabung. Nah itu gimana tuh? Belum dijelaskan kayaknya. Oke ya Ibu, gini. Jadi memang di kita ini karena kan ada unsur asuransinya untuk proteksi
proteksinya ya. Jadi memang di program kita ini menabungnya adalah jangka menengah, minimal kita 2 tahun ya. Nanti kalau di tahun yang ketiga ya kita mau menabung setiap bulan boleh, atau mau selang-seling boleh, atau tidak selang-seling juga nggak apa-apa juga begitu ya. Jadi kalau istilahnya yang wajib kita menabungnya dua tahun. Nah, apa kalau nanti saya eh, punya masalah di dalam menabungnya bagaimana? Nah, kita kasih Bu, tadi tuh alternatif yaitu kita bangun bisnisnya Bu. Jadi misalkan kalau ibu menabung yang 300.000, ibu ngajak 3 orang aja, bulan depannya ibu kan terima uang sudah komisinya 170.000. Berarti ibu tinggal namakan 100 ribuan saja gitu ya Bu ya. Jadi jangan jadikan bahwa kita menabung itu seakan-akan, aduh saya dipaksa nih, atau saya apa ya, saya jadi kayak beban. Nah, justru yang kita lihat di sini bahwa menabung itu sebuah ibadah, Bu. Menabung itu sebuah apa ya, sebuah potensi income gitu. Nah, seperti kalau menabung itu ibadah, kan nggak ada salahnya kita lakukan secara rutin, benar nggak, setiap bulan ya. Ibu bayangkan kan satu saat dengan uang ibu tabung, ibu nanti bisa ibadah umroh, ibu ibadah haji, kan itu sebagai sebuah ibadah gitu kan. Nah, apalagi sekarang ditambahkan dengan potensi income-nya gitu. Jadi menurut saya, ayo Bu, siapa aja menabungnya 3 bulan, tapi bangun bisnisnya. Jadi ketika ibu sudah mengajak 3 orang, itu nanti ibu tabungan preminya hanya sudah di cover dari komisinya itu 50% gitu. Jadi udah artinya sudah jauh lebih ringan ya. Nah, jadi kalau misalkan saya keuangannya belum begitu banyak, saya boleh mulai dulu gak yang dari kecil yang 300.000 atau 10.000 per hari, boleh ya Bapak Ibu sekalian, nggak ada masalah ya. Nanti perlahan bisa ditingkatkan menjadi yang tarik nggak? tapi nggak apa-apa, mulai dulu saja 300 juga boleh kok. Seperti itu Mas, ini Mas Edi. Iya. Ya. Nah itu, nah kan tadi kayaknya ada chat lagi itu, tabungannya bisa ditarik nggak gitu? Seandainya belum 2 tahun. Oke, jadi gini Bu, karena kan ini ada yang namanya proteksinya. Jadi misalkan begini ya Bapak Ibu. Sekiranya seseorang yang menabung di programnya Ciputra Life ya, seperti kayak kejadian Bapak Ibu sekalian, ternyata kecelakaan tuh di tol ya. Kemarin kan ada artis meninggal kecelakaan. Jadi perusahaan ini kan harus membayar dong, harus membayar namanya tadi santunan proteksinya bisa 30 juta tergantung berapa besar tabungannya, benar gak Bu sekalian? Nah, jadi memang di kita program ini untuk 2 tahun pertama kita ada namanya biaya awal, biaya akuisisi dari uang yang kita tabung itu dijadikan biaya 80%-nya. Nah, tahun yang kedua sudah tinggal 20%. Nah, kalau yang tahun kedua 80%-nya sudah masuk ke nilai tabungan. Nah, tahun yang ketiga udah 100% semuanya masuk ke tabungan. Karena ini ada unsur yang namanya untuk proteksinya, kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu biasanya kita anjurkan nanti menabung uangnya itu selepas di tahun masuk tahun yang ketiga tuh gitu. Kalau 1 tahun saja artinya masih sebagai satu biaya dulu, karena apa ya, tadi ada unsur, ada santunan untuk proteksinya. Nah, tetapi ketika nanti kita bayar terus, oke, atau kita membangun bisnis, kalau kita bangun bisnis kan tiap bulan kita sudah gratis. Atau kalau kita nabung terus selama 10 tahun, tadi biaya awalnya yang 80%, 20% dijadikan sebagai biaya di awal, itu nanti uangnya akan dikembalikan gitu oleh perusahaan gitu. Jadi uang kita tidak hilang. Begitu Mas Edi. Jadi kalau kita tidak bayar, baru bayar 1 tahun, 1 bulan, terus bulan kedua, bulan ketiga kita tidak bayar lagi, ya berarti nanti kena laps itu, gugur. Oh iya. Itu ada Ya, jadi ada pertanyaan lagi. Di program kita itu ya wajibnya 2 tahun. Ya. Untuk ada pertanyaan lagi tuh dari tadi itu apa namanya, kalau misalnya kita nabung yang 600.000 apakah hanya langsung kita sendiri atau dibagi kita, istri dan suami? Misalkan ada dana 600, apakah lebih baik untuk menabung 1 orang suami saja atau lebih baik dibagi untuk 2 orang suami istri ya? Ya tergantung Ibu
Jadi kalau kita di sini menabungnya itu kita harus ada tujuan apa nih gitu. Nah, Pak saya mau menabung untuk nanti dia kuliah anak. Pak saya ingin menabung untuk ibadah umroh. Saya ingin menabung untuk nanti ibadah haji. Pak saya ingin menabung nanti untuk dana pensiun. Jadi ada tujuan kita. Itu kan harus ada tujuan benar Ibu ya. Tapi kalau kita di bank boleh Ibu nabung besok ambil lagi, nabung ambil lagi nggak apa-apa. Karena kan program kitanya ini kan berbeda. Kita menabung untuk sesuatu yang ada kita impikan, yang kita cita-citakan gitu. Jadi kalau ditanya bagusnya 601 atau 200 itu, ya dua-duanya sih bagus ya Bu ya. Tapi kalau Ibu ingin bangun bisnisnya, ya bagusnya 600.000 satu, supaya nanti Ibu bisa makannya 10 generasi begitu. Kalau yang 300 kan baru ya, dapat ini saja ya, baru 2 generasi. Kalau Ibu berpikirnya jangka panjang untuk bangun bisnisnya, ya saya anjurkan yang 600.000 tetapi satu aja. Karena nanti Ibu bisa dapat komisinya sampai 10 generasi. Oke, terus ada pertanyaan lagi, kalau misalkan kita kan wajibnya itu 2 tahun. Nah itu kan kalau misalkan kalau 2 tahun diambil atau kita sampai 10 tahun itu bedanya apa? Oke, nah jadi gini Bapak Ibu sekalian, bedanya apa? Bedanya kan tadi karena ini ada satu tahun ketika kita ambil ya di 2 tahun itu ada potongan, kita kena potongan. Tapi kalau selama 10 tahun karena kita sudah dari 10 tahun, yang diakuisisinya itu nanti akan dilipat sebagai cashback, Pak, dikembalikan gitu. Jadi uang kita utuh. Nah yang bagus sih menurut saya, ayo Bapak sekalian, hari ini ya kita fokus aja, kita fokus menabung 3 bulan, tapi kita bangun bisnisnya begitu Mas Edi. Jadi ketika kita bangun bisnisnya, kita menabung 300 atau 600, kalau 3 bulan kita startup, kan income kita sudah 1 sampai 2 juta, benar nggak Mas Edi? Berarti apa? Berarti setiap bulan nanti kita menabungnya sudah gratis. Bahkan kita dapat income loh, dapat potensi income. Dan yang bagusnya lagi, potensi income ini nanti bisa diwariskan gitu. Bukan hanya proteksinya, tetapi bisnisnya. Contoh begini ya, Ibu sudah jalankan bisnis nih, ya. Ternyata Ibu sudah jadi diamond, income Ibu sudah 80 sampai 100 juta. Ya amit-amit terjadi sesuatu, meninggal nih. Ya perusahaan tetap tuh bayar santunan untuk proteksinya. Nah ini yang perlu kita pikirkan ya Bapak Ibu sekalian, seluruh jaringan yang kita sudah bangun, potensi income yang setiap bulan diterima 80 sampai 100 jutanya, itu nanti diwariskan ke keluarganya juga, begitu Mas Edi. Kan luar biasa gitu. Tapi kita bangunkan hari ini adalah sesuatu yang mulia. Kenapa? Karena nanti potensi income-nya, jaringannya pun kan diwariskan juga. Jadi istilahnya kita nanam satu bibit kelapa sawit, nanti selepas dia panen, itu panennya itu bisa sampai puluhan tahun. Gitu. Baik. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain lagi kira-kira apa? Ya Bapak Ibu, ayo ada yang mau ditanyakan silakan. Yang masih bingung? Jangan bingung-bingung, segera gabung. Nah, jadi kalau mau gabung nanti coba kontak aja ya ke Mas Edi, minta link Replarnya, ngisinya juga gampang, pertanyaannya nggak berbelit-belit, langsung diterima ya, acceptance dia. Kayaknya udah cukup Pak, udah nggak ada pertanyaan Udah lagi. Iya. Oke, kalau begitu mantap banget, terima kasih. Masih ada Pak. Iya. Silakan. Iya. Satu lagi ya. Saya agak susah sih sebetulnya membahasakan ya, cuma mudah-mudahan dipahami ya. Yang saya tanyakan itu kan kalau misalnya di asuransi yang lain itu apa istilahnya ya, pertanggungan atau apa gitu istilahnya tuh ya. Misalnya kalau ini dapat sekian, kalau meninggal dapat sekian. Nah di asuransi yang lain itu saya pernah juga kan dulu ya gitu. Misalnya dia
usianya sekian, maka untuk mendapatkan proteksi sekian dia harus menabung sekian. Nah itu juga ada hitung-hitungan seperti itu atau tidak? Jadi maksudnya tergantung usia nggak? Kalau saya di asuransi yang lain saya pernah itu, kalau misalnya usianya lebih tua itu nabungnya jadi harus lebih banyak gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak Pak pertanyaannya? Ya benar, benar, iya setuju. Iya. Tadi apa yang Ibu sampaikan sangat benar sekali ya. Jadi kalau di asuransi yang lain nomor satu Bu, orang sakit udah nggak bisa punya proteksi, setuju nggak Bu? Orang sudah ada kanker dia punya uang berapapun dia nggak akan bisa punya proteksi. Jadi biasa kalau perusahaan asuransi itu yang dia cari itu adalah nasabah-nasabah yang masih muda dan sehat gitu kan, supaya dia nggak keluar uang ya. Nah kalau di kita ini justru kita programnya membantu orang yang sudah sakit aja bisa ikutan tabung program ini gitu. Meskipun kalau dia punya 7 penyakit kritis itu masa tunggunya 1 tahun. Kalau di luar 7 penyakit kritis itu tidak ada masa tunggu ya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua jadi benar Bu, untuk semakin seseorang tua itu nanti uang pertanggungannya semakin kecil, benar gak Bu? Iya. Nah kalau di kita ini ada kabar baiknya, kita dari usia 5 tahun yang sebagai tertanggung sampai 60 tahun, jadi kita nggak ada istilahnya kalau ini udah tua nanti bayarnya lebih mahal. Kalau di sini enggak, tetap aja Bu, orang yang sudah 60 tahun pun ketika dia ikut tadi program ini dia tetap bayarnya 300.000, nggak berubah menjadi 450, 490.000 enggak. Kalau ini asuransi semakin tua seseorang ya preminya semakin mahal. Kalau di kita enggak, tetap aja sama 300 atau 500 tergantung UP yang mau diambil. Jadi sangat bijak sekali kalau orang yang bisa lanjut yang mendekati 60 tahun tapi dia belum punya proteksi ya tidak ada salahnya ikut serta di program ini kan membantu nanti tadi perlindungan keuangan apabila terjadi sesuatu resiko di dalam kehidupan. Lalu berhubungan dengan berapa tabungannya nanti bisa diambil. Sepengetahuan saya di program-program asuransi yang lain itu lebih mengarahnya adalah ke produk unit link. Jadi kalau unit link itu dia ada resiko Bu, dan biasanya uang kita nggak akan pernah kembali. Paling yang nanti bisa kita ambil meskipun ibu sudah menabung 10 tahun itu palingan cuma 50 maksimal 60% dari yang ibu sudah keluarkan gitu. Contoh ibu bayar 1 juta nih, setahun kan 12 juta, nanti kan 10 tahun 120 juta dong. Oke, nah palingan yang ibu bisa dapatkan 60% dari 120 jutanya Bu, karena kan tadi dia ikut akuisisinya 5 tahun kena unit dan biasanya harganya itu akan turun, maka akan turun. Kalau kita kan bukan unit, kita endowment, prinsipnya seperti tabungan, uang kita dikelola bagi hasil bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah jadi benar-benar nggak ada resiko gitu kalau ibu menabungnya selama 10 tahun bisa kita berani pastikan seperti yang di tabel, uang ibu yang tadinya sudah bayarnya 120 juta nanti di akhir yang tahunnya 10 uang ibu lebih daripada 120 juta. Kalau unit link kan yang ibu terima kan 60% dari 120 jutanya, kurang lebih berapa ya, cuma 72 juta gitu. Jadi untuk kepastian uang nilai tukar yang kita dapatkan nanti ketika pensiun terus kita inginkan di sini lebih pasti. Ya. Terjawab nggak Bu Gagasa? Terjawab Pak. Terjawab ya, iya. Jadi benar-benar ini portofolionya bukan investasi. Kalau unit link kan ibu nabung, tapi uang ibu diinvestasikan gitu. Nah kalau investasinya untung, ibu dapat kecipratan bagi hasil keuntungan. Tapi kalau rugi bagaimana? Nah kerugiannya ibu tanggung juga. Nah itu yang seringkali hari ini banyak sekali nasabah-nasabah 3 juta orang yang beli produk unit link kan mereka demo itu komplain. Menarik, kenapa? Karena mereka nggak tahu gitu awalnya itu ternyata itu portofolionya adalah investasi. Kalau kita kan tabungan bukan investasi. Begitu Ibu. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah habis kayaknya, Pak. Udah semuanya. Oke ya. Iya. Nah, kalau gitu segera join dan terima kasih banget nih buat Bunda Gasa, buat Mas Edi, Ibu Evi dengan Ibu Evi Safera ya. Semoga Kipu Proyek Club ini satu kendaraan untuk bisa wujudkan impian kita ya. Mungkin boleh begitu saja nanti untuk pendaftaran segala-apanya boleh ya nanti diskusi dengan Mas Edi ya. Iya. Dibantu ya Mas Edi untuk registrasi. Siap, siap Pak. Oke. Makasih banget ya Pak ya untuk malam ini. Selamat malam. Iya, malam.